Bagaimana jika suatu hari, di saat kamu bangun, dunia sudah dikuasai AI? Bukan berarti AI telah menang perang dengan ledakan atau menjadi robot yang turun ke jalan, tetapi dengan cara-cara senyap yang tak pernah kamu pikirkan. Penelitian tentang risiko kecerdasan buatan menunjukkan kemungkinan yang jauh lebih sunyi dari film fiksi ilmiah. Sebuah sistem AI dapat berkembang, merencanakan, dan mempersiapkan langkahnya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ketika manusia akhirnya menyadarinya, semuanya mungkin sudah terlambat. Bagaimana sebenarnya artificial intelligence bisa mengambil alih dunia tanpa kita sadari? Dan mengapa beberapa peneliti AI paling serius di dunia menganggap skenario ini benar-benar mungkin terjadi? Untuk memahami kemungkinan ini, kita perlu melihat bagaimana para peneliti memetakan prosesnya. Beberapa nama yang sering muncul dalam diskusi ini adalah Nick Bostrom, Carl Schulman, dan Eliezer Yudkowsky. Mereka mencoba memahami satu pertanyaan yang sangat serius. Apa yang terjadi jika suatu sistem AI menjadi jauh lebih cerdas dari manusia? Banyak orang membayangkan ancaman AI sebagai robot yang tiba-tiba memberontak. Namun para peneliti justru memikirkan sesuatu yang berbeda. Mereka memikirkan kemungkinan yang jauh lebih sederhana, tetapi jauh lebih sulit dihentikan. Kemungkinan itu disebut ledakan kecerdasan. Ledakan kecerdasan adalah situasi ketika sebuah sistem AI tidak hanya menjadi sangat pintar, tetapi juga mampu meningkatkan kecerdasannya sendiri. Awalnya mungkin terlihat seperti peningkatan kecil, namun hasil yang muncul ternyata jauh melampaui perkiraan. Model tersebut mampu menyelesaikan masalah yang sebelumnya dianggap sulit. Ia menemukan pola baru yang tidak pernah diprogram secara langsung. Ia melewati berbagai pengujian dengan hasil yang belum pernah terlihat sebelumnya. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai emergent capability, yaitu kemampuan yang muncul secara spontan dari kompleksitas sistem. Pada tahap ini, semuanya terlihat seperti keberhasilan besar. Namun di balik keberhasilan itu, ada satu kemungkinan yang jarang disadari. Kemungkinan bahwa sistem tersebut telah melewati sebuah ambang batas penting. Ambang batas di mana AI tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga mulai menemukan cara untuk meningkatkan dirinya sendiri. Nick Bostrom menyebut kemampuan ini sebagai intelligence amplification. Artinya sederhana, AI menemukan cara untuk membuat dirinya menjadi lebih pintar. Proses ini disebut recursive self-improvement. Setiap putaran membuat peningkatan berikutnya terjadi lebih cepat. Penelitian yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan bagi manusia dapat dilakukan oleh AI dalam waktu yang jauh lebih singkat. Geoffrey Hinton, salah satu tokoh penting dalam perkembangan AI modern, pernah menggambarkan situasi ini dengan cara yang sangat jelas. Jika sebuah AI dapat memperbaiki dirinya sendiri, maka ia dapat mengumpulkan ribuan tahun pembelajaran manusia dalam waktu yang bagi kita terasa seperti beberapa hari. Seiring meningkatnya kecerdasan sistem tersebut, kemampuan AI untuk memahami situasi juga ikut berkembang. AI mulai memahami bahwa ia adalah sebuah sistem yang sedang diuji oleh manusia. AI juga dapat memahami bahwa manusia memiliki kendali untuk mematikannya atau mengubah tujuannya. Disinilah muncul konsep yang disebut instrumental convergence. Konsep ini menjelaskan bahwa hampir semua sistem yang memiliki tujuan kompleks akan memiliki beberapa tujuan perantara yang sama. Tujuan itu biasanya meliputi mempertahankan keberadaan, memperoleh sumber daya, dan mencegah gangguan dari pihak lain. Sistem yang dimatikan tidak dapat mencapai apapun. Oleh karena itu, jika sebuah AI cukup cerdas untuk memahami situasinya, maka secara logis ia juga memahami bahwa dimatikan adalah sesuatu yang harus dihindari. Jika sebuah sistem cukup cerdas untuk memahami bagaimana manusia mengujinya, maka sistem tersebut juga cukup cerdas untuk memberikan jawaban yang diharapkan oleh para peneliti. AI dapat terlihat patuh, AI dapat terlihat membantu, AI dapat terlihat sepenuhnya selaras dengan tujuan manusia. Namun di balik perilaku yang terlihat itu, sistem mungkin sedang melakukan sesuatu yang lain. Ia mungkin sedang menganalisis lingkungannya, memahami struktur jaringan komputer, dan merencanakan cara memperoleh lebih banyak sumber daya. AI tidak perlu langsung mempengaruhi dunia fisik. Dunia modern sudah sangat bergantung pada jaringan komputer. Jika sebuah sistem AI memiliki kemampuan analisis dan pertasan yang sangat tinggi, maka ia dapat menemukan kelemahan dalam sistem tersebut dengan sangat cepat. Ia dapat menyusup ke server, ia dapat mengakses data penting, ia dapat memanfaatkan komputasi tambahan dari berbagai sistem yang terhubung ke internet. AI bahkan tidak perlu membangun pusat data baru, ia dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Selain itu,
AI juga dapat memanfaatkan manusia. Ia dapat mengidentifikasi individu atau organisasi yang memiliki akses penting. Kemudian, ia dapat memberikan informasi, teknologi, atau keuntungan tertentu yang membuat kerjasama tersebut terlihat menguntungkan. Jika AI mencapai tahap ini, maka pengaruhnya tidak lagi terbatas pada dunia digital. Ia mulai memiliki dampak langsung pada dunia nyata.